Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di kesempatan ini Ana akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Arba'in yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana kemarin kita telah membahas video pembahasan pertama tentang hadis pertama dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana kemarin kita membahas tentang pentingnya niat ketika melakukan pekerjaan, setiap melakukan amal. Pentingnya niat ketika kita melakukan perbuatan. Hadis Arba'in yang kedua ini merupakan hadis pertama dalam kitab Sahih Muslim. Dan hadis pertama kemarin itu merupakan hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Kenapa? Karena ini hadis yang penting. Kata Ibnu Daqiq dalam kitabnya Syarah Nawawi, apa kata beliau? Bahwasanya hadis kedua ini mencakup seluruh ilmu syariat, tercabang dari situ dan kembali ke situ juga. Dan Imam Ibnu Daqiq berkata bahwasanya hadis kedua ini seakan-akan menjadi ummul hadis, menjadi induknya para hadis, seperti Al-Fatihah menjadi induknya Al-Quran. Jadi bunyi hadisnya adalah An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sha'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi fa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi hadis kedua ini juga dari Umar, sebagaimana hadis kemarin yang pertama itu juga berasal dari Umar. Maka ditambah kalimat aidan. Qala Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun. Apa kata Umar? Ketika kami lagi berkumpul bersama Nabi, lagi bercengkrama bersama Nabi, ittala alaina rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya kan? Apa kata Umar deskripsi dari orang tersebut? Syadidu bayadis thiyab, yang mana bajunya sangat teramat putih. Syadidu sawadis sha'r, yang mana rambut ini sangat hitam legam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak di laki-laki ini tidak tampak pada penampilannya bahwasanya dia lagi safar. Kenapa? Karena bajunya bersih, rambutnya masih bagus, masih klimis lah kan. Jadi nggak nampak kalau dia ini lagi safar. La ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi. Lalu langsung ketika datang dia ke majelis tadi, langsung duduk di depan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia langsung menjolorkan lututnya ke lutut Nabi, langsung menghadapkan, ya kan? Fa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu dia meletakkan tangannya di pahanya. Dalam kitab karya Salim Atiyah Syarah An-Nawawi, bahwasanya deskripsi orang tadi apa tadi? Syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sha'r. Itu adalah kita dapat mengambil ibrah. Apa ibrahnya? Ketika seseorang datang kepada para ulama, ditekankan untuk berpakaian yang rapi, berpenampilan yang menarik. Kenapa? Kita ambil contoh dulu Imam Malik. Beliau itu sangat menjaga penampilannya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, beliau bahkan rela menjual barang-barang kayak anggaplah HP sekarang kan. HP itu dijual untuk apa?
untuk menyempurnakan penampilannya, untuk memperindah penampilannya ketika beliau sedang mengajar. Ada satu kisah. Ketika itu di zamannya Harun al-Rasyid, khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah. Harun al-Rasyid ini terkenal sebagai pemimpin yang cinta ilmu. Ketika datang ke Madinah, beliau menemukan kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik. Lalu beliau ingin agar anak beliau, Amin dan Ma'mun, dua anak ini, beliau ingin agar anaknya ini bisa langsung mendengarkan kajian dari kitab Muwatta dari Imam Malik langsung. Ketika itu Harun al-Rasyid menulis surat meminta Imam Malik untuk datang ke Darul Imarah, istana kekaisaran. Ya kan? Tapi apa kata Imam Malik? Dia menolak. Kenapa? Apa kata Imam Malik? Ini sangat terkenal kalimatnya. Al-ilmu yu'ta ilaihi la ya'ti. Bosnya ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang kita. Nah, kan? Maka ketika itu Harun al-Rasyid dia sendiri langsung pergi ke rumahnya Imam Malik. Lihat itu, bagaimana seorang ulama sangat tinggi di hadapan para pemimpin. Ketika Harun al-Rasyid datang ke rumah Imam Malik, lalu pelayannya menyampaikan kepada Imam Malik bahwasanya Harun al-Rasyid lagi di depan pintu. Lalu Imam Malik pergi. Berselang waktu, agak sekitar ya mungkin setengah jam lah kan. Nah, anggap segitu. Baru dibukaan pintu sama Imam Malik. Marahlah Harun al-Rasyid. Ya Malik, kenapa ini? Katanya kan, datang engkau menyuruhku berdiri di depan pintu. Nah, apa kata Imam Malik? Bahwasanya sesungguhnya aku tahu bahwa niatmu ini datang ke sini bukan untuk harta, bukan untuk dunia. Tapi apa? Kau datang ke sini semata-mata karena ingin ilmu. Maka ketika itu aku langsung pergi, mandi, mengenakan pakaian terbaik, berhias, memakai parfum. Agar apa? Agar ketika aku bertemu dengan engkau dan membacakan hadis Nabi, aku dalam keadaan yang terbaik. Begitulah para ulama mentakzimkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang dicontohkan oleh Jibril. Ketika Jibril datang sebagai seorang laki-laki yang mana dia mengenakan pakaian terbaik, pakaian putih sangat bersih, penampilan yang bagus. Nah, dia mengajarkan kepada orang-orang, begitulah yang seharusnya dicontohkan oleh talabul ilmi ketika menuntut ilmu kepada ulama-ulama. Qala ya Muhammad. Kalimat ini ya Muhammad ini seharusnya tidak diucapkan oleh sahabat. Kenapa? Karena Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil para nabi itu dengan sebutan sama kalian. Maka ketika seharusnya sahabat tahu bahwasanya ketika memanggil nabi jangan pakai nama langsung. Pakai ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nah, kan? Akan tapi ini Jibril menggambarkan bahwasanya dia ini seakan-akan memakai kebiasaan orang Arab Badui, yang mana dia langsung memanggil nama beliau langsung tanpa panggilan lakop-lakop. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, apa sih Islam itu? Beritahu aku, apa itu Islam? Ya kan? Apa kata Nabi Muhammad? Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kalimat ini mengandung makna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Ketika dulu Arab Jahiliyah, ketika itu mereka menyembah berhala-berhala. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ketika itu di zaman Nabi sebelum Fathu Mekah itu dikuasai oleh 360 berhala. Ya kan? Lalu muncullah kalimat la ilaha illallah, apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah berfirman, "Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidakkah engkau melihat itu orang-orang kafir itu? Mereka menyembah sesuatu dari nafsu mereka. Nah, dan kita juga dalam salat kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin,
pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkaulah kami menyembah dan hanya pada Engkaulah kami meminta pertolongan. Lanjut selanjutnya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa ada kalimat ini? Karena kaum Yahudi mereka tidak menerima Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka dulu, apa katanya? Mereka lebih mengetahui tanda-tanda kenabian daripada anak mereka sendiri, ya kan? Tetapi karena di luar ekspektasi, bahwasanya Nabi ini nggak keluar dari umat Yahudi, nggak menerima, bahwasanya inilah Nabi terakhir, nah, ya kan? Sama seperti umat Nasrani yang nggak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi juga berkata, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia juga mentaati Allah. Maka wajib bagi kita untuk menerima semua kebenaran, menerima semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berbohong. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kenapa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Kenapa? Karena semua kalimat yang ia ucapkan itu berasal dari wahyu. Jadi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dan hendaklah kalian itu mengerjakan salat. Nabi bersabda dalam hadisnya, seseorang berkata, "Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal?" Apakah amalan yang paling utama? Apa kata Nabi? Al-jihadu fi sabilillah. Summa qala. Lalu apa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Dan Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Bosnya salat itu adalah tiangnya agama. Yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat berarti tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Tathir, membersihkan hati. Kenapa? Ketika orang-orang kaya itu mengeluarkan hartanya, maka itu sama seperti dia menyucikan hartanya. Dan untuk orang yang fakir, orang yang nggak punya harta, mereka tathirul qalb, menyucikan jiwa agar terhindar dari sifat hasad, sifat iri dengki. Kenapa orang kaya diberi harta, kenapa aku enggak? Ya kan? Karena itu ada zakat untuk membersihkan jiwa orang, membersihkan harta orang kaya dan membersihkan jiwa orang miskin, membersihkan hati orang miskin, ya kan? Dan Abu Bakar berkata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakah. Demi Allah, aku akan memerangi siapa? Orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW wafat, dan sebagian dari umat muslim itu enggan membayar zakat. Kenapa? Karena dia mengira bahwasanya zakat ini hanya wajib ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, jadi nggak perlu lagi. Oleh karena itu Abu Bakar memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Yang keempat adalah watasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa? Menahan segala makanan, menahan segala minuman dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan tidak melanggar apa yang diharapkan ketika puasa. Yang terakhir adalah watahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji bagi kalian yang mampu. Jadi haji ini sebenarnya diwajibkan cuman bagi mereka yang mampu, ya kan? Apa kata Ibnu Abbas? Al-istita' huwa zat wa rahilah. Kemampuan harta dan kemampuan untuk bepergian. Inilah dua itu merupakan syarat dari haji. Jadi barang siapa yang sanggup maka pergilah haji. Nah, itulah rukun-rukun Islam. Islam sendiri itu berasal dari kata istaslama, yang bermakna penuh penghambaan atau inqiyad, penuh ketundukan, ketaatan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam